itu. Ada apa aja lah. Ada ini, ada momen misalnya ya. Boleh aja lah yang bekerja di situ. Ada gaya yang bekerja di sini misalnya. Ada yang bekerja di sini. Dah gitu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi ini 5 kilonewton, 12 kilonewton meter misalnya. Ini berapa lagi? 5 kilonewton, 8 kilonewton. Terus kita perlu jarak. Itu ya. 2 meter, 3 meter. Ini berapa enaknya? 4 gitu ya. 4 meter. Ini 5 meter. Kemudian perlu jarak vertikal juga. Ini nggak persis di tengah lah. Agak ke atas dikit. Ini 1 meter, ini 2 meter. Gitu ya. Jadi kira-kira strukturnya demikian. Mudah-mudahan cukup jelas di papan tulis. Ini papan tulisnya. Ada penghapus yang lebih baik. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ada struktur A, B, C, D, E yang posisinya seperti ini. AB horizontal, BC-nya miring, CDE horizontal lagi. Ada tumpuan sendi di D, ada sambungan engsel 2 di B dan C, dan ada jepit di A. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan pasti selalu melengkapi free body diagramnya. Jadi ini free body diagramnya belum lengkap karena gaya-gaya di tumpuan belum tergambarkan. Ya. Di A, jepit, mestinya ada 3 reaksi. RAY, RAX, dan MA. Ya. Ada 3 reaksi. Di B dan C engsel, jadi waktu masih tersambung gayanya tidak kelihatan. D ini sendi, jadi ada 2. 1 vertikal, RDY, dan 1 horizontal, RDX, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 reaksi. Jadi kalau kita tinjau free body keseluruhan begini, tidak akan kita dapatkan yang manapun sekarang, karena arah X-nya ada 2, arah vertikalnya ada 2, arah momen semua akan memberikan momen. Jadi free body diagram yang ini, struktur keseluruhan tidak akan menghasilkan apa-apa ya, kalau kita terapkan persamaan keseimbangan padanya. Tapi ada 2 engsel, ya, ada engsel di B dan ada engsel di C. Jadi kita harapkan dengan tambahan 2 unknown dari 3, ya, 3 tambah 2 jadi 5. Dengan 2 engsel mestinya bisa kita bereskan dengan cara memisahkan strukturnya di engsel-engsel ini. Jadi nanti kita akan punya free body bagian AB saja, kemudian BC saja, dan CDE saja. Masing-masing harus seimbang, jadi 3 persamaan keseimbangan bisa diterapkan untuk bagian AB saja, 3 persamaan keseimbangan lagi bisa diterapkan untuk bagian BC saja, dan 3 persamaan keseimbangan lagi untuk CDE, jadi kita punya 9 persamaan keseimbangan. Unknown-nya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kelihatan di sini. Waktu dipisah nanti akan ada 2 gaya engsel di B, BX dan BY, 2 gaya engsel di C, CX dan CY, jadi 5 tambah 2 tambah 2 ada 9. 9 unknown dengan 9 persamaan, 3 di masing-masing free body, mestinya bisa kita selesaikan. Kita coba hitung. Kita bagi jadi 3. Aduh, itu gambarnya di sebelah sana jadi
Sah juga. Ya, coba kita bagi dulu aja. 1, 2, dan 3 ya. Jadi pertama free body AB, saya gambarkan di sebelah kiri sini. Ini free body diagram bagian AB. Hanya ada jepit sampai dengan engsel di B, jadi jepit A, engsel di B. Ada reaksi di A. Ada 3, RAX, RAY, dan MA di A. Kemudian di B, karena engselnya sekarang dilepas, ada BY dan BX. Ya. Itu bagian AB. Kemudian di sebelahnya free body diagram bagian BC. Ada engsel lagi. Jadi ini B, ini C. Di B ada pasangannya BX dan BY yang ini. Jadi ada BX ke kiri di sini dan ada BY ke bawah di situ. Ada gaya 5 kN yang bekerja di sini. Ada CX ke sana, ada CY ke situ dari engselnya ya. Kemudian yang sebelah kanan CB free body diagram bagian CDE. Engsel, ada sendi di sini, sendi ya, bukan roll. Gitu. Ada gaya engsel tentu, pasangannya sekarang yang C. Di sini CX-nya ke kanan, yang ini ke kiri. Dan yang ini ke bawah. Ini RDY, RDX, ada momen yang bekerja di sini, 12 kN meter, dan ada gaya vertikal 5 kN di ujung kanan. Ya, gitu. Kita sudah punya 3 bagian dari struktur ABCDE ini, ada AB, BC, dan CDE. Sudah semua tergambarkan? Ini sudah. Oh, yang ini. Nah, kalau begini kira-kira gimana ceritanya dengan gaya yang 8 kN ini? Anda mau taruh di mana? Ada yang punya ide? 12 dan 5-nya sudah masuk. 5 yang ini juga sudah ditaruh di sana. Gaya 8 kN yang ada di engsel B ini kira-kira harus kita taruh di sebelah mana? Di AB, Pak. Di sini? 8 kN begitu? Ini saya masih tulis lebih halus untuk memastikan. Ada yang nggak setuju? Kira-kira di sini atau di situ? Atau separuh-separuh? Atau gimana? Di BC, Pak. Di BC? Di BC juga maksudnya? Kalau di sini 8, di sini juga 8 gitu? Di BC saja. Oh, di BC saja. Oke, sekarang sudah 2 pendapatnya. Di AB saja atau di BC saja gitu ya? Yang lain vote aja. Berapa banyak uang? Kalau di kelas tinggal vote, di sini nggak kelihatan. Kira-kira yang benar yang mana? Kira-kira yang benar yang mana? Yang jelas, rule-nya hanya, kalau tadi Anda lihat bagaimana saya memisahkan engsel, di sini tidak ada gaya, ya. Kemudian begitu dipisah, di sini ada, PY misalnya ke atas, tapi yang ini
ke bawah. Ada BX ke kanan, yang ini ke kiri. Sehingga kalau saya gabungkan, ya jadi nggak ada. Ya. Jadi habis ya kan. BX dengan BX ini hilang, BY dengan BY ini juga hilang. Jadi yang pasti kalau ada gaya di engsel, misalnya 8 kilonewton ini, gayanya pasti tidak ada di dua-duanya. Ya. Karena kalau ada di dua-duanya, begitu digabung jadi 16. Ya, yang tidak boleh itu, yang tidak boleh 8 di kiri dan 8 di kanan. Anda harus taruh di salah satu. Yang mana terserah. Enaknya di mana? Ini nanti paling belakangan ya. Enaknya di sini aja gitu ya. Di sini dihapus saja. Enaknya di A gitu ya. Jadi 8-nya dikasih di A. Bolehkah di B? Boleh sebenarnya. Bolehkah separuh-separuh? 4 di kiri, 4 di sini, 4 di situ? Boleh juga. Ya. Jadi bebas. Nanti tidak ada pengaruhnya terhadap hasil akhir di reaksi sendi D dan jepit A. Tapi nanti gaya engselnya yang akan menyesuaikan. Ya. Gaya engsel BX, BY-nya yang akan menyesuaikan nanti. Mau 7 di sini, 1 di sana juga boleh. Gitu kan. 6,5 di sini, 1,5 di sebelah situ juga tidak masalah. Atau 10 ke sini ke bawah, 2 ke atas gitu. Masih tidak ada masalah. Yang penting ketika disambungkan, digabungkan, jumlah kedua gayanya jadi 8 kilonewton yang itu. Ya. Jadi untuk gampangnya, biasanya sih kita taruh di salah satu saja. Salah satu ya yang perlu diingat. Tidak di dua-duanya. Jadi sekarang kita taruh di sini. Di bagian AB saja 8 kilonewton ya. Nah kalau begini di antara AB, BC, dan CDE yang mana duluan? Yang pasti bukan AB ya. Kalau di AB ada 1, 2, 3, 4, 5 unknown. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi BC dan CDE sama-sama 4. Ya sudahlah, salah satu harus kita mulai. Kita mulai aja dari yang paling kanan. Ya. Apa dulu? Nggak ada satupun yang akan menghasilkan langsung ya. Kalau kita ambil gaya-gaya horizontal, keseimbangan horizontal ada CX dan RDX. Vertikal ada CY dan RDY. Ambil momen ke C ada RDX, RDY. Jadi ada semua. Nah, ya mau nggak mau ya kita tulis dulu aja lah. Sigma Fx sama dengan 0. Ada RDX kurangi CX sama dengan 0. Ya. RDX kurangi CX sama dengan 0. Jadi RDX-nya sama dengan CX. Gitu ya. Baru sampai di situ, kita belum tahu nilainya. Ya. Kemudian misalnya ambil, sebenarnya ambil momen kecil dapat ya. Ini kan segaris saya. Lupa tadi nggak kelihatan. Ambil momen kecil kalau gitu. Ini bisa langsung nih kalau yang ini. Sigma momen kecil sama dengan 0. Ini tidak memberikan momen. RDX juga tidak memberikan momen karena persis segaris dengan ini. Ada RDY minus, ini positifnya searah jarum jam kita ambil. Minus RDY kali, tadi jaraknya itu 3. Ya. Terus ada ini, minus 12. Kemudian tambah 5 kali 5, jaraknya ke C ya. Sama dengan 0, dari sini langsung dapat RDY ini. RDY-nya 25 kurangi 12. 13 ya. 13 per 3. 13 per 3 itu berapa? 4. 4,3 Pak. 33 kilonewton vertikal ya, ke atas ya. Positif. Jadi RDY-nya sudah langsung dapat, tapi RDX dan CX masih belum bisa ya, karena ada 4 unknown, sementara persamaan keseimbangan kita 3 ya. Sigma vertikal bisa dipakai, sigma FY sama dengan 0. Ada minus CY. Yang ini ada plus RDY. Terus ada ini 5, kurang 5 sama dengan 0. Jadi CY-nya pindah sana, RDY kurang 5. Minus CY-nya. Minus 0,67 jadinya. Kilonewton ya.
Ya, minus ya. RDE kurang 5, 0,67. Oke, free body yang CDE beres. Kita dapatkan dua gaya non, RDY dan CY, dan satu lagi baru RDX-nya sama dengan CX. Pindah ke bagian yang tengah, BC. Ini juga ada 4, tapi satu diantaranya sudah diketahui, CY. CY nilainya kita sudah tahu dari bawah. Jadinya mestinya tiga sisanya bisa kita bereskan dengan 3 persamaan keseimbangan. Bisa ngambil momen ke B dulu misalnya ya. Sigma MB sama dengan 0. Dari kanan ada CX, mutarnya ke sana. Ini positifnya juga searah jarum jam. Kita ambil, jadi CX ke sana minus. CX kali, tadi berapa ini? 3. Tingginya 3. Terus yang CY ini juga minus. CY kali 4. Terus 5 ini tambah 5 kali 1 sama dengan 0 ya. Oke, CY-nya sendiri sudah ada tadi minus 0,67, jadi tinggal dimasukkan. Dari situ kita akan dapatkan CX. Ini berapa nih? 5. Ini minus dengan minus jadi plus. 5 tambah 4 kali 0,67 berapa? 8/3 ya. 2,67. 2,67 tambah 5, 7,67 bagi 3. Kalau cuma sekedar gitu bisa pakai kalkulator HP. Kurangi 5 dikurangi dengan 4 kali 0,67 sama dengan segini, terus dibagi 3 ya. Tandanya positif. Jadi CX-nya 0, Newton. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Kalau salah Anda perbaiki sendiri ya. Jadi dengan momen ke B kita dapatkan CX. Kalau CX sudah dapat, kita pakai sigma horizontal bisa. Sigma Fx sama dengan 0. Ada minus Bx. Ada minus 5. Kemudian tambah CX sama dengan 0. Jadi Bx-nya pindah sana. 5 dikurangin ini ya. Jadi 4, berapa tuh? 5 kurang. Minus ya. Ya, minus ya. 4 kurang 4,22 gitu ya. Kilonewton. Dan sigma Fy sama dengan 0. Ada minus By tambah Cy sama dengan 0. Jadi By-nya sama dengan C. Jadi ini minus 0,67 kilonewton. Ya. Semua sudah beres di sini. Artinya 2 ini sudah diperoleh. 3 yang lain bisa kita bereskan di free body AB. Sigma Fx sama dengan 0. Rax tambah Bx sama dengan 0. Bx-nya sendiri ini minus 4,22. Jadi Rax sama dengan 4,22 kilonewton positif. Artinya sesuai dengan arah yang sana. Memang ke kanan ya. Sigma Fy sama dengan 0. Ada Ray kurang 8 tambah By sama dengan 0. Ray kurang 8 tambah By sama dengan 0. Terus By-nya sudah diperoleh tadi minus 0,67. Jadi Ray-nya 8,67 kilonewton. Arahnya ke atas. Vertikal ke atas. Sigma M A sama dengan 0. Ada MA kurangi 8 tambah 8 kali tadi berapa? 5 kurangi BY kali 5
sama dengan 0. Jadi MA-nya Y-nya 0,67 ya. 40 ditambah 5 kali 0,67 minus 43,3 kilonewton meter. Ini minus artinya arahnya berlawanan putaran jarum jam ya. Jadi demikian. Penggunaan sambungan engsel untuk menentukan reaksi dengan cara memisahkan strukturnya pada masing-masing engsel. Kalau ada gaya yang bekerja di engsel, ya ditaruh di salah satu potongan saja, salah satu, tidak dua-duanya. Meskipun separuh-separuh dan lain-lain juga bisa. Dan sisanya tinggal terapkan persamaan keseimbangan, kita akan dapatkan reaksi yang ingin dicari. Ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, variasi soalnya ya akan bisa bertambah jauh lebih banyak ya, sepanjang engselnya ada terus, masih bisa tambahkan lagi. Jadi kalau tadinya tanpa engsel kita terbatas, kalau sudah ada jepit nggak boleh ada yang lain karena maksimum 3, atau paling sendi dan roll, ya, juga 3 reaksinya 1 tambah 2. Tapi sekarang kalau sudah ada engsel, kita bisa tambahkan terus ya. Jadi seperti ini, total reaksinya ada 5, tapi ada 2 engsel, mestinya bisa diselesaikan. Kalau 4, ada 1 engsel juga bisa. Kalau ada 6, tapi dengan 3 engsel, bisa juga diselesaikan mestinya, asal proper ya. Kalau tidak proper, ya tidak bisa. Ya.